Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengerjakan refleksi kompetensi bagi guru di PMM. Apa itu refleksi kompetensi? Refleksi kompetensi yaitu pengenalan diri melalui asesmen. Pengenalan diri melalui asesmen ini bertujuan untuk perencanaan pengembangan diri dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita akan mendapatkan rekomendasi belajar yang telah disusun berdasarkan level kompetensi yang kita miliki. Tujuannya agar kompetensi pendidik sesuai dengan model kompetensi yang diamanatkan dari Kemendikbudristek per Dirjen GTK nomor 2626/2023. Artinya begini, penyelenggaraan atau melaksanakan refleksi kompetensi pada intinya adalah untuk pengenalan diri melalui asesmen. Nah, hasil dari asesmen ini nanti akan keluar sebuah rekomendasi pembelajaran yang disesuaikan tentunya dengan hasil refleksi ini. Sederhananya seperti itu. Lalu kemudian refleksi kompetensi ini tidak sama dengan uji kompetensi guru atau UKG. Uji kompetensi guru menjadi tolok ukur kemampuan dan kompetensi dasar pendidik. Refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur dan apakah kompetensi yang dimiliki pendidik saat ini sudah sesuai dengan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, refleksi kompetensi tidak berdampak langsung terhadap jenjang karir, kenaikan pangkat, ataupun nilai rapot pendidikan. Namun di sini dengan mengikuti refleksi kompetensi, maka guru akan mendapatkan rekomendasi belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Lalu, sahabat edukasi, apakah refleksi kompetensi bersifat wajib? Jawabannya tentu tidak. Nah, refleksi kompetensi tidak bersifat wajib, namun sangat disarankan untuk dilakukan agar bisa membantu Anda mengenali diri sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi pendidik. Jadi sekali lagi, refleksi kompetensi bersifat tidak wajib. Lalu, siapa peserta refleksi kompetensi? Nah, jika Bapak dan mengalami misalkan membuka menu refleksi kompetensi di PMM, jika timbul seperti ini, nah di sini ada tulisan saat ini halaman baru tersedia untuk guru PNS, mohon ditunggu. Artinya bahwa yang dapat mengerjakan refleksi kompetensi itu tidak semua guru. Yang menjadi peserta kompetensi adalah pendidik dengan status PNS non kepala sekolah yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek, tidak termasuk CPNS, P3K, PNS diperbantukan, serta termasuk dalam kategori golongan ini. Jadi ada golongan 3A sampai 3B, 3C sampai 3D, guru ahli muda, 4A sampai 4B, 4C guru ahli madya, dan 4D, 4E guru ahli utama. Golongan inilah yang menjadi peserta refleksi kompetensi. Nah, golongan ini pun akan berpengaruh kepada status minimal pada saat mau mengerjakan kompetensi. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, berapa lama waktu mengerjakan refleksi kompetensi? Mengerjakan refleksi kompetensi memiliki jumlah pertanyaan yang sama. Jadi Anda dapat menyesuaikan waktu dalam mengerjakan seluruh kompetensi. Kemudian apakah ada batas waktu pengerjaan? Untuk waktu pengerjaan refleksi kompetensi itu akan berakhir di tanggal 31 Januari 2024.
Kemudian apakah refleksi kompetensi akan mempengaruhi kenaikan pangkat, jenjang karir, maupun nilai rapot pendidikan? Refleksi kompetensi tidak akan mempengaruhi kenaikan pangkat, jenjang karir, maupun nilai raport pendidikan. Nah, bagaimana jika hasil refleksi kompetensi level kompetensinya rendah? Ini pun Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kompetensi dengan mempelajari rekomendasi belajar yang diberikan berdasarkan level kompetensi Anda. Lalu kemudian, apakah saya harus mengulang jika level hasil refleksi kompetensi itu rendah? Ini pun Bapak dan Ibu setelah mengerjakan refleksi kompetensi tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, sehingga Anda tidak perlu mengulang. Mengapa hanya guru PNS non kepala sekolah yang mengerjakan refleksi kompetensi? Pada saat ini, memang substansi model kompetensi yang telah dikembangkan dan tersedia sesuai regulasi hanya untuk guru. Jadi untuk kepala sekolah tidak termasuk yang harus mengerjakan refleksi kompetensi. Lalu Bapak Ibu sekalian, indikator apa saja yang ada di refleksi kompetensi? Mengacu pada ketentuan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, di sini Bapak dan sekalian, pedagogik, indikator kompetensinya antara lain lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, kemudian pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, lalu asesmen umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Itu kompetensi pedagogik. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian. Indikator kompetensi kepribadian ini ada 3 item. Yang pertama, kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Lalu pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Dan yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu kompetensi sosial. Indikator kompetensi sosial yang pertama, ada kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Indikator kompetensi profesional yang pertama, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Yang kedua, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Dan yang ketiga, kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, itulah kompetensi-kompetensi berikut indikatornya yang ada nanti ketika kita mengerjakan refleksi kompetensi. Berikutnya, level kompetensi itu ada 5 tingkatan. Yang pertama ada level kompetensi paham, kedua dasar, ketiga menengah, keempat mumpuni, dan yang kelima ahli. Level kompetensi mempresentasikan tingkat penguasaan kompetensi pada setiap subindikator masing-masing. Indikator kompetensi ini meliputi setiap kompetensi teknik guru. Level yang dimaksud itu ada 5 ini. Jadi level paham, dasar, menengah, mumpuni, dan ahli. Ini adalah level minimum untuk masing-masing jabatan. Seperti dikatakan di depan tadi, bahwa jenjang jabatan ada ahli pertama, yaitu golongan 3A, 3B, kemudian ahli muda, kemudian ahli madya, dan kemudian ahli utama. Nah, level minimum kompetensi dari masing-masing jenjang jabatan ini juga berbeda-beda. Jadi ahli pertama yang golongan 3A sampai 3B itu level minimumnya 2. Ahli muda
3, ahli madya 4, dan ahli utama 5. Lalu kemudian, kapan kita bisa mengakses refleksi kompetensi? Nah, ingat Bapak dan Ibu sekalian bahwa refleksi kompetensi itu akan berakhir tanggal 31 Januari 2024. Nah, silakan bisa masuk di PMM, kemudian kita masuk ke menu refleksi kompetensi dan langsung mengerjakannya. Baik, kita coba praktekkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke PMM. Nah, ini kita klik platform Merdeka Mengajar, kemudian kita scroll. Nah, kita cari namanya menu refleksi kompetensi. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, Bapak dan Ibu, di sini ada pemberitahuan bahwa mulai refleksi dan dapat hasil capaian sebelum 31 Januari 2024. Nah, sebelum memulai, kita lihat ke bawah. Di sini muncul level minimum 4. Nah, ini adalah level yang muncul secara otomatis berdasarkan jabatan dan golongan kita. Level minimum 4 ini kalau tidak salah adalah golongan 4A. Kalau yang level minimum 2 itu adalah 3A sampai 3B. Nah, itu untuk level minimumnya. Jadi sesuai dengan golongan dan jabatan guru. Lalu kemudian kompetensinya tadi yang disampaikan itu ada 4, yaitu ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, dan ada profesional. Nah, Bapak dan Ibu ini bebas memilih apakah mau berurutan atau misalkan mau dari mana dulu. Nah, ini silahkan tinggal dipilih. Nah, misalkan kita akan memulai dari kompetensi pedagogik. Ini tinggal diklik. Nah, di sini Bapak dan sekalian, mulai refleksi terlebih dahulu, nanti hasil refleksinya akan kami sampaikan di sini. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan kita mau memulai, ini tinggal diklik. Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Contoh, saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Tentu di sini jawabannya dikondisikan sesuai dengan keadaan kita. Misalkan tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Dan terus soal-soal berikutnya sini sampai misalkan setelah selesai klik selanjutnya. Nah, jika Bapak dan Ibu berhenti sebelum menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini, maka Bapak dan Ibu jangan lupa simpan draft. Kenapa? Karena agar jawaban kita tersimpan. Jadi ketika memulai kembali tidak dari awal. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jika misalkan kompetensi pedagogik sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung ke kompetensi sosial, profesional, atau dan yang lainnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, di sini ketika kita keluar, jangan lupa untuk simpan dan keluar. Kira-kira itu cara mengerjakannya. Nah, bagaimana misalkan Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semua kompetensi yang ada di PMM ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jika kita telah menyelesaikan mengerjakan refleksi kompetensi, nah ini misalkan sudah nih, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Misalkan di pedagogik, nah ini perlu ditingkatkan. Misalkan di kepribadian sudah baik, kemudian di sosial sudah baik, dan lain sebagainya. Ini hasil dari pengerjaan level kompetensi. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.